Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah sore hari yang berbahagia ini kita masih dapat untuk melakukan aktivitas, melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan sehat walafiat. Alhamdulillah sore ini seperti biasa kita dapat melaksanakan kajian rutin yaitu barbecue bersama belajar Al-Quran. Alhamdulillah sore ini kita dapat langsung saja untuk memulai. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita sudah ditemani oleh pemateri, yaitu Saudara Muhammad Rashid Ridho. Ya, Muhammad Rashid Ridho, beliau adalah salah satu mahasiswa pasca sarjana di salah satu kampus di Jakarta. Alhamdulillah dalam perjalanan untuk menyelesaikan S2-nya. Untuk para peserta, insya Allah kita langsung saja mulai. Sore ini untuk saya sendiri, saya lanjutkan. Saya sendiri memperkenalkan diri, nama saya Lukmanul Hakim. Dan yang pemateri juga kebetulan kakak saya sendiri, bernama Muhammad Rashid Ridho. Insya Allah sore ini saya akan yang menemani sore hari ini pada hari Jumat ini. Maka mari kita mulai acara pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka sore ini kita buka dan kita mulai. Untuk yang pertama, mari untuk kakak-kakak, ibu-ibu, saudara, saudari, Sofiansa, Kak atau Ibu Indri Sofiani, Ibu Ernawati Slamet, guru kami, boleh untuk membuka Al-Qur'annya. Mari kita sama-sama baca. Mari kita sama-sama baca dulu surat At-Tariq ayat 456. Tapi kita mulai saya bacakan dari ayat yang pertama aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. An-najmu tsaqib. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Ya, saya ulang lagi untuk yang kedua kalinya. Semuanya sama-sama buka surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Baik, sudah saya bacakan ini. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Tadi saya sebagai mukadimah saja. Baik, saya beri kesempatan, saya persilahkan untuk saudara, abang kami, kakak kami Muhammad Rashid Ridho untuk melanjutkan materi ini. Baik, silakan saudara Muhammad Rashid Ridho, abang kami.
kakak kami. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salamun manittaba'al huda ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga sore hari ini kita dapat berkumpul lagi untuk bareng-bareng mengikuti kegiatan barbecue bersama belajar Al-Quran. Salawat berantekan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan bersama membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang umatnya benar-benar mencintai Rasulullah, suatu saat nanti kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka abang ayah bunda sekalian, sore hari ini kita belajar surah At-Tariq ayat 4 sampai ayat 6. Ya. Ayat 4 sampai ayat 6 silahkan dibuka tajwidnya. Silakan dibuka Al-Qur'annya, dipersiapkan pulpennya, nanti kita bedah sedikit tajwidnya. Oke ya. Sebelum kita baca, sebelum kita mulai tahsinnya, kita bareng-bareng dulu baca Al-Fatihah dan doa-doa seperti yang kita bacakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Oke. Seperti biasa saya minta 3 orang untuk memimpin surah At-Tariq ayat 4, 5, 6. Silahkan, siapa yang mau memimpin ayat 4? Kakak siapa atau bunda siapa yang pengen memimpin ayat 4? Oke, atau saya tunjuk saja ya. Oke, saya tunjuk. Kak Indri Sofiani, boleh pimpin ayat 4? Kalau coba diulangi, mungkin ini suaranya tidak terdengar. Kak Indri boleh mimpin ayat 4 ya? Bisa? Lagi nggak boleh Ustaz. Oke, baik. Siapa yang pengen mimpin ayat 4? Bunda Al. Oke, Bunda Al. Ayat 4 ya. Ayat 5-nya siapa? Ya Ustaz, boleh. Boleh Bunda Ernawati. Ayat 5 terakhir siapa? Ya Ustaz. Izin Ustaz. Sufiansa Ustaz. Oh, Sufiansyah. Oke, siap. Kita mulai ya. Ayat keempat surah At-Tariq. Saya baca pertamanya, nanti Bunda Al mulai ya. Saya baca ta'awudz dan basmalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik. Kita baca bareng-bareng, hidupkan mikrofonnya boleh ya. Wahid isnani salasa. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Oke. Alaiha hafiz. Oke, baik. Nun sukun bertemu dengan kaf, apa hukumnya? Depannya i. Ustadz, semuanya i, Ustadz. Idhar, idgham, iklab. Nah, apa kira-kira? Ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki, nun sukun bertemu dengan kaf, disamar-samarkan ya. Didengungkan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, kemudian kasraten nafsin lamma kasraten bertemu dengan huruf lam, apa hukumnya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Alif lam komada. Idgham Itu. Bila guna. idgham bila guna hurufnya ada berapa? Ada 2. Apa aja? Lam dan ro. Disingkat apa? Disingkat menjadi lari. Nah, ingat aja lari, lam dan ro. Ya. Idgham bila gunnah dimasukkan dengan tidak didengungkan. Ada lam ya, la. Ya. Dimasukkan tapi dengan tidak didengungkan. Jadi tidak boleh digantungkan di situ, dimasukkan. Digantungkannya itu maksudnya nafsil lamma. Nah, jangan ya. Tapi dimasukkan tanpa didengungkan. Nafsil lamma 'alaiha hafiz. Ya, lai. Apa hukumnya lai? Mat layin ya, dia tidak ketemu dengan pasangannya. Apabila ada ya sukun sebelumnya kasroh. Apabila ada waw sukun sebelumnya dhammah. Apabila ada alif ya yang tidak berharokat sebelumnya fathah. Mat layin. Kemudian ha, apa hukumnya ha? Mat tabi'i. Oke, ha berapa panjangnya? Ha 2 harokat juga. Hukumnya apa? Mat tabi'i. Nah, di saat alaiha ha harus berganti. Setelah 2 ketukan alaiha ha ya, jangan alaiha hafiz atau alaiha hafiz. Jangan, tapi ha kemudian ha. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu ya. Oke. Oke, kita baca bareng-bareng, hidupkan mikrofonnya, hitungan 3. 1 2 3. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Oke, 1-2 orang yang mau mencoba, silahkan. Ayat keempat. Ayat keempat, siapa yang mau mencoba? Silakan, Bunda. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Oke. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nafsil lamma, lamnya 3 harokat itu gunnah. Tadi saya lupa menyebutkan hukumnya ya. Mim sukun yang bertasydid disebut dengan gunnah, 3 harokat. Lamma, ma-nya mat tabi'i ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu ya. Oke, hidupkan mikrofon bareng-bareng.
Kita hitung sampai 3, kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. In Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Oke, ayat kelima. Ayat kelima tadi siapa yang memimpin? Bunda Erna ya. Silakan Bunda. Falyanzuril insanu ma khuliqa. Oke. Baca bareng-bareng, saya contohkan dulu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya, saat penyebutan fal jangan sampai kita pantulkan. Fal ya jangan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, mimma ma-nya nggak panjang. Yang panjang itu gunnahnya. Mimma khuliqa. Ya, oke, kita baca bareng-barang, hidupkan mikrofonnya. Wahid istani salasa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Oke, falyanzur. Yanzu, ya. Sukun bertemu dengan zat. Apa hukumnya? Ikhfa hakiki, samarkan juga ya. Ril insa itu alif lamnya alif lam qamariyah, dibaca ya. Kemudian insa, nun sukun bertemu dengan sa, apa hukumnya? Ikhfa hakiki lagi. Sa-nya apa hukumnya sa? Mad tabi'i 2 harokat ya. Mimma, apa hukumnya? Gunnah. Qaf di akhir kalimat qalqalah kubra. Jadi nggak boleh baca khuliq tapi khuliqa. Qa-nya jangan khuliq. Nah, tapi di qa ya, ditebalkan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Gitu ya, bareng-barang. Wahid istani sadasa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. 1 atau 2 orang, siapa yang mau mencoba? Silahkan. Izin saya Ustaz. Silakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Baik. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, mimnya dengung. Mim 3 harokat. Ma-nya nggak panjang. Tidak dibaca dengan mimma khuliqa. Tidak, tapi mimma khuliqa. Gitu ya, karena tidak ada mad tabi'i di situ ataupun dengan tanda baca panjang seperti kalimat insan. Ya, di sebagian Quran mungkin pakai alif. Sebagian Quran yang lain rosemnya ya, mungkin itu dengan tanda petik panjangnya. Sama. Ya. Kemudian qafnya qalqalah kubra. Qalqalah kubra hurufnya ada berapa? Ada ba, jim, dal, po, qaf. Ada 5. Disingkat baju di toko. Dia bisa dipantulkan apabila dia sukun. Ya, seperti ayat 1 sampai ayat 3. Ya, itu sukun itu. Tapi kalau diwasolkan, disambung, maka dia tidak menjadi qalqalah sugro ataupun qalqalah kubro. Ya. Maka dibaca dengan dipantulkan. Nah, karena kubro berarti besar. Kalau sugro berarti kecil. Ya, oke. 1 lagi, siapa yang mau mencoba? Oke, siapa ini? Coba Bang Lukman, coba ditunjuk 1 lagi. Ayo siapa yang setelah ini baca yang langsung ditunjuk aja ya. Coba Kak Siti Fatimah. Untuk baca semua apa gimana Bang? 1 orang saja, praktekkan.
Satu orang saja. Coba Kak Siti Fatimah. Afwan Ustadz, lagi ada yang belanja. Oke. Mungkin untuk saudari Indah. Bisa untuk coba membaca. Iya Ustaz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Baik. Oke, ini Kak Indah bacaannya semakin meningkat ini. Ini ikut MTQ di Kalimantan apa ini sekarang ini? MTQ nasionalnya. Selatan ya. Nah, kita doakan semoga kafilah dari manapun yang ikut MTQ dipermudahkan oleh Allah untuk dijadikan yang terbaik. Dulu pesan orang tua saya kalau ikut MTQ jangan berniat untuk cari juara. Ikutnya karena Allah. Kalau menang itu bonus. Jadi kalau menang kita tidak tersanjung dan tidak mau latihan lagi, kalau kalah pun kita tidak sakit hati. Karena sebenarnya tak layak Al-Quran untuk ditanding-tandingkan. Nah, tapi dengan ada pertandingan itulah sebenarnya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba agar bacaan kita terus ditingkatkan. Nah, anggaplah sebuah pertandingan itu adalah sebuah ujian. Dengan ada ujiannya kan kita jadi belajar. Oke. Selanjutnya ayat ke-6. Siapa yang memimpin? Yang memimpin ayat ke-6 tadi siapa? Abang siapa tadi? Sufyan, Ustaz. Silakan. Khuliqa mimma indafiq. Baik. Kita baca bareng-bareng. Saya contohkan dulu. Khuliqa mimma indafiq. Saya ulangi sekali lagi. Khuliqa mimma indafiq. Itu ya. Wahid isni salasa. Khuliqa mimma indafiq. Khuliqa mimma indafiq. Khuliqa mimma, nun sukun bertemu dengan mim. Apa hukumnya? Mimma, apa hukumnya? Nun sukun bertemu dengan mim. Idgham bi gunnah. Huruf-huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? Ada 4. Disingkat menjadi yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ya, di idgham dimasukkan gunnah dengan didengungkan. Ma, apa hukumnya ma? Kaidahnya apa di situ? Ma apa tajwidnya? Mat tabi'i. Setelah mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, nah, maka dia menjadi mat wajib muttasil. Kalau mat wajib muttasil, kalau mat jaiz munfasil. Da, apa hukumnya da? Mat tabi'i, 2 harakat. Qalqalahnya qalqalah kubra. Ya. Khuliqa, khu, ya, jangan ku ataupun jangan hu, tapi khu. Khuliqa mimma indafiq. Gitu ya. Ayo bareng-bareng. Wahid sani salasa. Khuliqa mimma indafiq. Sekali lagi, hidupkan mikrofonnya bareng-bareng. Wahid sani salasa. Khuliqa mimma indafiq. Silakan 1 atau 2 orang yang mau mencoba.
Oke, saya pilih ya. Ini Kak Izwan bisa mencoba nggak? Ayat ke-6. Bisa Ustaz. Oke, coba Kak Izwan. Khuliqa min ma'in dafiq. Baik. Selanjutnya yang terakhir, coba Kak Lukman. Ayat ke-6. Oke, coba bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqa min ma'in dafiq. Baik. Nah, tadi ada yang terlupa. Saya tidak menjelaskan satu hukum tajwidnya lagi, yaitu di kasratan bertemu dengan da. Nah, itu ikhfa hakiki, ya, disamar-samarkan. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya. Jadi disamar-samarkan, ya, dimasukkan, persiapkan ke huruf selanjutnya. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya. Oke, kita baca bareng-barang. Wahid isani salasa. Khuliqa min ma'in dafiq. Oke, baik. Saya contohkan dari ayat pertama ya. Tapi nanti yang sudah memimpin 3 ayat ini langsung ke ayat 4, 5, 6-nya. Setelah saya baca bismillah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan saya tuntas dulu sampai 6 ya. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. Oke. Silahkan nanti setelah saya ta'awuz dan basmalah, Bunda Al, Bunda Erna, dan siapa tadi? Kak Sufyansyah, ya, coba nanti langsung bersambung dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bunda Al. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Oke, lanjut. Terakhir. Khuliqa min ma'in dafiq. Baik. Shadaqallahul azim. Maka abang ayah bunda sekalian, usahakan setiap belajar punya Quran satu khusus, baik untuk menghafal, baik untuk tahsin. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan pensilnya, boleh dikasih tanda di Al-Qur'annya, sekiranya itu tidak mengganggu bacaan kita nanti. Tapi kalau sekiranya terganggu, tulis di buku khusus. Sehingga kita ingat apa yang hukum-hukumnya, apa saja kesalahan-kesalahan yang terdapat pada saat kita membaca. Nah, itu nanti dicatat. Sehingga benar-benar ilmu itu diikat dengan sebuah catatan. Gitu ya. Maka abang sekalian, bagi yang sekiranya ada uzur, ya, yang bagi perempuan, tidak apa-apa, tetap ikut, mungkin hanya mendengar. Jikalau nanti misalnya diminta praktekkan, tapi misalnya uzur, ya tidak apa-apa. Silahkan mendengar saja pun insya Allah kita sudah mendapat pahala. Itu ya. Lain halnya kalau misalnya di komunitas
kami ya komunitas PKCK, karena itu sudah menjadi rutinitas menghafal, sudah menjadi rutinitas kebutuhan, maka uzur tidak menjadi halangan untuk terus menghafal karena itu sudah menjadi rutinitas dan kebutuhan. Sekiranya guru tahfiz perempuan, guru ngaji perempuan, saat dia berhalangan kemudian tidak ngaji, berapa banyak anak-anaknya yang tidak ngaji dan menyetorkan hafalan. Berapa banyak wanita-wanita yang tidak menghafal Quran. Sehingga Al-Quran itu menjadi tidak adil. Karena terpotongnya dengan uzur syar'i tersebut, wanita tidak maksimal dalam menghafal Al-Qurannya. Nah, jadi kalau itu sekiranya sudah menjadi suatu kebutuhan dan rutinitas yang tidak dapat ditinggalkan, dikhawatirkan akan hilang hafalannya, maka boleh. Nah, PKCK mengambil pendapat itu, tapi untuk kakak abang yang di barbecue punya pendapat lain boleh tanpa menyalahkan pendapat ulama satu sama lainnya. Nah, di antara bolehnya kita, ulama berbeda pendapat yang dimaksud boleh tidak membaca sama sekali. Imam Syafi'i sendiri melarang tidak boleh membaca sama sekali. Tapi kalau tidak salah Imam Maliki masih membolehkan dengan syarat bukan mushaf. Mushaf itu Al-Quran full ya, Al-Quran dengan tulisan Arab full. Sedangkan Al-Quran dengan terjemah, Al-Quran dengan tafsirnya, Al-Quran dengan misalnya 1001 makna kalimat-kalimat Al-Quran ataupun kata-kata indah di dalam Al-Quran ataupun nama dan kata dalam Al-Quran, nah itu boleh. Atau buku-buku tafsir itu boleh. Apalagi di zaman modern sekarang sudah ada aplikasi Android. Android ini tidak dikatakan dengan mushaf, ya, tapi aplikasi Al-Quran terjemah. Kan udah ada terjemahnya, juga ada tafsirnya. Seperti itu. Ya, tapi itu kembali lagi kepada pendapat masing-masing. Tetap kita ikut belajar, rugi kalau kita tidak ikut belajar Al-Quran, karena misalnya kita ada uzur, karena perempuan sebenarnya tetap mendapat pahala terhadap apa yang sudah dibiasakannya walaupun dia haid. Dia tetap dapat pahala, asal itu juga sudah menjadi biasa. Misalnya di dalam dia bersuci, dia sering membaca Al-Quran, maka ketika dia haid pun dia tetap dapat mendapat pahala dari seperti dia sedang baca Al-Quran saat ia suci. Makanya Al-Quran ini adil banget. Allah ini adil banget untuk kita, sehingga kita tetap termasuk orang-orang yang menepati janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Kak Luqmanul Hakim. Jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah belajar bersama-sama dalam surat At-Tariq ayat 4, 5, dan 6. Alhamdulillah banyak yang dapat kita ambil dari tadi yang disampaikan oleh pemateri. Maka selanjutnya kita ke acara yang selanjutnya, yaitu sedikit tausiah, sedikit ceramah yang ingin disampaikan, yang akan disampaikan oleh pemateri. Ya, yang mungkin saya berikan saja judulnya, saya kasih tahu saja judulnya, yaitu pujian adalah ujian. Ya, mungkin setelah ini akan disampaikan oleh pemateri dengan jelas dan singkat. Maka dari itu kami sebagai moderator memberikan kesempatan untuk pemateri untuk melanjutkannya. Baik, silakan Saudara Muhammad Rasyidho. Baik, dipimpin dulu untuk dokumentasi. Baik, untuk semuanya saja, untuk buka kameranya, buka videonya.
Ya, untuk kita screenshot habis ini. Oke. 1, 2, Sembab soden semuanya ke kamera. 1, 2, 3. Ya, baik. 1, 2. Oke, baik. Oke, ini Kak Aisyah, Kak Lukman, ini pakai laptop ya dokumentasinya ya. Ya, Oke, baik. Kita masuk ke materi pujian adalah ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak abang sekalian yang dirahmati Allah, semoga materi dengan judul yang singkat ini membawa pesan-pesan yang baik, membawa nasihat-nasihat yang baik khususnya untuk saya sendiri. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semuanya. Sampai sekarang kita masih bertahan di Zoom meeting ini, bahkan alhamdulillah bertambah. Masih ada kesempatan nih untuk teman-teman yang belum bergabung di Japri. Karena kurang lebih peserta yang ada di grup barbecue itu ada hampir 100 lebih kalau nggak salah. Sayang kalau ada di grup tapi tidak ikut gitu. Atau mungkin ada tapi tenggelam pesannya, maka bisa diajak lagi. Kakak abang, ayah bunda sekalian dirahmati Allah, pujian adalah ujian itu bedanya hanya di huruf P. Kalau huruf P-nya dihilangkan, itu sama dengan ujian. Maka antara pujian dan ujian itu sangat tipis. Hadirnya pujian itu sebagai ujian bagi kita semuanya. Maka jangan pula kita mudah tersanjung ketika kita ini dipuji, dan jangan mudah kita jatuh ketika kita dihina. Itu biasa itu. Namanya pohon kelapa, ya, kita panjat semakin tinggi semakin kencang anginnya. Kita panjat pohon pinang semakin tinggi semakin kuat goncangannya. Maka benarlah ada perkataan dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Tapi kita jangan minta dipuji dan jangan pula minta dihina. Ya, jadilah manusia yang biasanya aja. Kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong, gitu ya. Kemudian ternyata orang-orang yang banyak memujimu itu padahal sebenarnya ia yang akan menghancurkanmu. Ya, ibaratkan dikasih pupuk terus. Pagi dikasih pupuk, siang dikasih pupuk, malam dikasih pupuk tanpa takaran, maka itulah sebenarnya yang akan menghancurkan kita. Dia tidak pernah mengoreksi kita, dia tidak pernah memberitahukan kesalahan kita. Tentunya memberikan tahu kesalahan orang, menasihati orang tentunya dengan hak-hak sesama muslim yang sudah kita pernah pelajari bareng, yaitu wa izastansohaka fansoh. Apabila kita diminta nasihat, maka kita memberi nasihat. Bahkan tanpa meminta nasihat pun, berikan nasihat dengan yang baik. Karena bedanya kita dengan orang-orang yang rugi, dengan orang yang beruntung, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, beberapa banyak orang yang memujimu, dia sebenarnya adalah yang akan menghancurkanmu. Berapa banyak orang yang mengujimu, sebenarnya ia adalah musuhmu. Ya. Maka yang tidak musuh kita sebenarnya apa? Shadiquka man abkaka. Ya. Sesungguhnya sahabat kamu sebenarnya itu adalah orang-orang yang sering hadir dalam tangisanmu, orang-orang yang selalu hadir, orang-orang yang selalu membuatmu tangis. Laisa man adhakaka, bukan orang yang sering-sering membuat kamu bahagia. Ya, kata lain dari bahagia itu kan dipuji, karena manusia ini senang dipuji. Dan kadang karena tidak dipuji pun semangatnya jadi luntur. Maka Ali bin Abi Thalib berdoa ketika ia dipuji dengan seseorang, apa doanya? Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun.
waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma anta a'lamu binni binafsi. Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Ya. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Yang tahu diriku adalah Allah. Dan yang lebih mengetahui diriku adalah aku sendiri, bukan mereka yang memuji kita. Ada doanya lagi selanjutnya. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah diriku ini lebih baik dari apa yang mereka sangka. Misalnya orang ini berprasangka, Masya Allah, solehnya orang ini ya. Ya Allah, itu jadikan doa. Ya Allah, semoga apa yang mereka ucapkan itu lebih baik dari apa yang mereka sangka. Padahal kita terlihat soleh, mungkin karena aib-aib kita banyak ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan pujian orang tersebut lebih baik dari apa yang mereka sangka. Berarti kalau di atasnya soleh, alim, ya. Kemudian waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui atas diriku. Ya, misalnya mereka menghina kita, mungkin karena mereka tidak tahu. Maka ampunkanlah mereka. Dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Karena kadang ketika kita dihina, juga kita dicaci, juga kita didoakan yang tidak baik-baik. Nah, maka saya ngajak kakak abang ayah bunda, hidupkan mikrofonnya, nanti kita praktekkan doanya bareng-bareng, nanti saya juga kirim di grup. Allahumma anta a'lamu. Wahid sini salasa. Allahumma anta a'lamu. Anta a'lamu. Allahumma anta ta'lamu Minni binafsi. minni binafsi Wa ana a'lamu binafsi minhum. Wa ana a'lamu binafsi minhum. minhu. Allahumma ja'alni khairan Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnuna mimma yazunnuna waghfir li waghfirli ma la ya'lamun ma la ya'lamun wa la tu'akhidni wa la tu'akhidni bima yaqulun. bima yaqulun. Oke, jadi ketika kita dipuji oleh seseorang, cepat-cepat kita memohon kepada Allah dengan doa tersebut. Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Nah, ini ada berapa sekat kata ini? Ya, 1, 2, ya ada 5 sekat kata. Ya Allah, ya kalau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih tahu daripada diriku, dan diriku lebih tahu daripada apa yang mereka sangka. Ya Allah, semoga aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ampunilah mereka terhadap ketidaktahuan mereka, dan janganlah Engkau mengazabku karena perkataan mereka. Itu ya, ya Allah, Engkau lebih tahu. Allah lebih tahu daripada kita lebih tahu daripada diri orang. Ya Allah, berikanlah lebih baik apa yang dari mereka sangka. Ampunilah mereka terhadap apa yang tidak mereka tahu. Jangan mengazabku dengan perkataan-perkataan mereka. Nah, ini doa Ali bin Abi Thalib ketika dipuji. Sejatinya, ya, kalau kita memuji manusia, sebenarnya harus dibarengi dengan kalimat-kalimat pujian dulu terhadap Allah. Karena sejatinya apabila kita memuji manusia dengan mendahulukan kalimat-kalimat memuji Allah, berarti kita telah bersyukur, berarti kita telah memuji apa yang Allah ciptakan. Masya Allah, rapi banget tulisan kamu. Allah yang membuat ia mampu untuk menulis dengan rapi, karena tidak semua orang bisa menulis rapi, tidak bisa menggambar sesuatu, tidak semuanya memiliki suara yang baik. Nah, maka apabila kita tidak melihat yang baik-baik, maka
Kalau bagus, Masya Allah. Kalau misalnya melihat yang kurang bagus, dibarengi dengan Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, Allah yang menjaga kesucian dari yang tidak baik. Maka apa yang di dalam Al-Quran pada surah Al-Fatihah, ya, ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kalau Allah memang layak dipuji, kalau Allah memang layak disanjung, maka seandainya kita memuji tanpa meletakkan hak-haknya Allah, berarti kita telah zalim. Karena sebenarnya kita tak layak dipuji. Pertama zalim, yang kedua berarti kita telah mengambil hak-haknya Allah. Nah, yang ketiga berarti kita tidak bersyukur, karena yang menghadirkan keindahan, yang menghadirkan ujian adalah Allah. Ya, bil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian orang akan mulia, dengan ujian pula orang akan terhina. Maka hati-hati dengan pujian. Karena pujian itu sesungguhnya hadir kepada kita adalah bentuk ujian yang nyata. Karena apa? Karena ujian itu ibaratkan mata pisau yang apabila salah diberikan kepada anak-anak, ya dia akan melukai tangannya. Tetapi apabila pujian itu diberikan kepada orang yang tepat, seperti Allah, ya, memberikan pujian kepada baginda Rasulullah SAW, tepat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, kemudian laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kan pujian bagi Allah. Pujian dari Allah untuk hambanya. Maka yang berhak dipuji dan yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita jangan bangga dengan pujian. Karena pujian itu ibaratkan pupuk yang berlebihan yang akan mematikan tanaman itu sendiri. Mematikan rasa syukur, mematikan rasa sabar, mematikan rasa istiqomah, mematikan rasa semangat untuk beramal. Karena pujian itu adalah ujian dalam bentuk sombong. Berapa banyak orang yang dipuji, kemudian dia merasa sombong, merasa satu-satunya padahal di antara salah satunya, merasa paling melihat padahal dia bermata satu di antara orang yang buta. Ya, untuk apa berbangga bermata satu di antara orang yang buta? Ya berarti nggak ada lawan, gitu kan? Dan ingat Nabi Ibrahim Khalilullah tak pernah menyanjung dirinya, kalaulah tiada aku, maka takkan ada ibadah haji, takkan ada ritual Idul Kurban, tidak akan ada sya'i, ya, tidak akan ada lempar jumroh, tidak. Karena pujian itu pertama, bahayanya pujian itu yang pertama adalah akan diuji dengan kesombongan. Maka ketika orang tersebut memuji kita tanpa mengucapkan Masya Allah atau bagaimana, maka kita dahulukan Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan saya untuk sekolah di sini. Alhamdulillah saya sekarang gini. Alhamdulillah sekarang seperti ini. Barengi dengan Alhamdulillah. Yang kedua, bahayanya pujian ini adalah membuat kita ini malas, enggan beramal. Karena berapa banyak orang yang dipuji, kemudian beramalnya ya karena dipuji, bergeraknya karena dipuji. Nah, maka wanti-wanti dengan pujian. Terkadang banyak orang setelah dipuji merasa puas. Wah bagus ya bacaanmu, wah bagus ya hafalanmu, oh udah bagus, udah. Dan berapa banyak ketika orang setelah dipuji dia menjadi down. Karena apa? Merasa sudah penuh. Maka selalulah menjadi gelas yang kosong, yang selalu siap diisi. Tapi jangan menjadi dirijen yang bolong, diisi nggak penuh-penuh, keluar terus. Kalau bahasa pepatah itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka ujian selanjutnya dari pujian adalah bisa membuat kita malas. Nah, kalau misalnya datangnya pujian bisa membuat kita malas, maka ingat, barengi dengan pujian, barengi dengan ujian, barengi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Kita yang sudah tahu ini, puji orang dengan kalimat Masya Allah, Subhanallah. Kalau melihat yang kurang bagus, orang yang dipuji pun biasakan mengucapkan Alhamdulillah, semuanya atas izin Allah saya bisa seperti ini. Kemudian bahaya pujian selanjutnya membuat kita tidak istiqomah.
Tak ada yang lihat kok. Tak ada yang mendengar kok. Nggak dapat suara dari rakyat kok. Udahlah. Sehingga kita tidak istiqomah. Selain beramal, yang menjadikan amal itu istiqomah adalah keikhlasan. Yang kedua adalah kita beramal karena Allah, bukan karena pengen dilihat manusia. Panjangnya sebuah amal, misalnya kita membangun sebuah madrasah, kita membangun sebuah sekolah itu karena Allah, maka insya Allah kita akan istiqomah. Maka setelah kita istiqomah, setan itu ketika tidak bisa memberikan obat dengan obat menjelek-jelekkan kita, maka setan akan menggoda kita dengan merasa paling baik. Ana a'lamu minka. Ana khairum minka. Wa ja'alani minan nar. Allah menciptakanku dari api sedangkan Allah menciptakan Adam dari tanah. Maka hati-hati dengan pujian tersebut. Dan ada juga entah berapa banyak kata-kata pujian yang kita ucapkan kepada orang lain, sementara itu tidak sedikit pula pujian itu agar tertuju pada diri kita. Nah, ini hati-hati. Kita pura-pura nih, bukan pura-pura ya. Kadang contoh misalnya dalam keramaian. Kita misalnya keluarkan HP baru gitu kan. Sebenarnya tujuan kita bukan untuk, sebenarnya kita ngeluarkan HP itu supaya kita dapat pujian. HP kamu baru ya gitu. Itu hati-hati juga. Hati-hati. Terkadang kita memuji orang. Nah, ini maaf cakap, biasanya perempuan. Nah, ini ada nih. Ih, kamu cantik banget loh Kak hari ini. Iya Dek, kamu juga cantik. Nah, sebenarnya dia mengucapkan kepada orang cantik, padahal dia tuh sebenarnya pengen dipuji agar juga dibilang cantik. Maka dibarengin, Masya Allah, cantik banget ya hari ini. Iya, kakak juga sama, cantik, Masya Allah. Gitu. Ataupun kita yang mendengar, Alhamdulillah. Gitu. Nah, ini hati-hati, tanpa kita sadari. Ya, perempuan kadang kan langsung datang nih, saat nongkrong, bareng, ataupun ke kafe, cipika-cipiki, Masya Allah, cantik banget. Gitu. Iya, cantik. Hati-hati. Karena itu adalah pujian bagi diri kita. Ya, termasuk apapun, anak kita dipuji, anak kita, Bu mantap ya Bu, anak ibu Bu, saya kalau punya anak seperti itu bangga. Maka itu termasuk ujian yang sangat berat. Ya, dalam surah Ali Imran zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati waz zahabi wal fiddah. Terasa indah dalam pandangan manusia, ya, istri, anak, harta benda, zahab, fiddah, emas, perak, maka hati-hati. Jangan sampai kita larut dengan pujian sehingga kita menjadi zalim karena kita mengambil haknya Allah. Yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur karena layaknya kita memuji diniatkan agar kita bersyukur. Bersyukur atas ciptaan yang Allah berikan. Kita niatkan memuji orang misalnya sekedarnya saja, ya, karena menyukai orang juga jangan sampai berlebihan karena suatu saat dia bisa menjadi buruk bagimu, dan jangan pula membenci orang terlalu berlebihan, bisa jadi engkau suatu saat mencintainya. Jadi sedang-sedang saja ucapkan Masya Allah. Makanya di belakang mobil itu kan, ya, supaya tidak ada penyakit ain, nah, dibarengi dengan Masya Allah, tabarakallah. Tapi hati-hati, kalimat tersebut jangan sampai terkena najis. Ya, biasa kalimat-kalimat tersebut, nah, hati-hati, kita nggak tahu makhluk Allah, burung lewat numpang buang hajat di situ, itu hati-hati. Nah, maka hati-hatilah dalam menulis kalimat-kalimat Allah. Ya, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya buka pintu tanya jawab saja, biar lebih enak ngobrolnya, biar lebih asyik kita tukar pikiran. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tidak mampu, nanti jadi PR. Nanti saya jawab dalam sebuah tulisan suatu saat nanti. Oke. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Selanjutnya, tadi yang sudah disampaikan oleh
pemateri sudah sangat panjang, sudah sangat jelas, sudah sangat terperinci apa yang dimaksud dengan ujian, ya tidak jauh kata-katanya karena ujian sendiri itu hanya yang hilang cuma P-nya. Dan tadi juga banyak yang kami dapat dari pujian, dan ujian itu sendiri yang berhak untuk mendapat pujian adalah Allah. Tapi karena mudaratnya besar kalau misalnya pujian itu untuk seseorang, bisa jadi dia menjadi sombong, bisa jadi dia menjadi angkuh, seperti itu. Baik, selanjutnya kami buka pintu pertanyaan. Barang siapa yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar saja. Oke, sudah masuk satu. Oke, sudah masuk dari Saudara Sofyan. Saudara Sofyan, baik, saya sampaikan saja. Assalamualaikum Ustaz, saya Sofyan izin bertanya, apakah pujian tanpa disertai nama Allah akan mendapat ain? Dan apa itu ain Ustaz? Masih belum paham. Saya ulang, apakah pujian tanpa disertai nama Allah akan mendapatkan ain? Dan apa itu ain? Masih belum paham. Baik, sudah satu pertanyaan. Mungkin lagi siapa yang ingin bertanya? Oke, sambil nunggu yang lain, mungkin nulis di komentar. Bisa dijawab dulu oleh Saudara Muhammad Rasyidho. Apakah kita memuji seseorang, kemudian tanpa menyebut nama Allah itu akan juga mendapatkan ain? Baik, Saudara Muhammad Rasyidho, silakan untuk dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama, pujian tanpa mengucapkan bukan hanya ain, tapi pertama, satu, kita telah zolim. Karena kita mengambil hak orang lain. Hak orang lain kita ambil, zolim. Nah, ini haknya Allah kita ambil. Karena kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka kalau sudah semuanya pujian bagi Allah, kita nih punya hak apa? Apalagi ditambah dengan Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Kita nih satu ruang mana yang bukan miliknya Allah. Maka pertama kita telah zolim. Yang kedua, lawannya syukur. Kita memuji Allah terhadap sesuatu benda, orang ganteng, ataupun apa. Itu adalah berarti kita sama dengan memuji Allah. Maka barengi dengan kalimat pujian bagi Allah. Lawannya syukur. Berarti kalau kita telah memuji seseorang, benda, atau apapun itu, karya, maka berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah. Allah hadirkan kelebihan bagi orang-orang tersebut yang mungkin tidak ada pada diri kita. Yang ketiga, pujian yang berlebihan ini akan mendatangkan ain juga. Ain ini tidak hanya pada rasa iri hati. Ain itu kan penyakit yang datang dari pandangan mata. Ya, ain itu kata asalnya kan mata kan, ainun. Ya, dalam pandangan Islam, penyakit yang tidak kasat mata dan berbahaya bagi diri kita dan orang lain, ya, hal itu disebut dengan penyakit ain. Nah, penyakit ain ini adalah penyakit yang timbul dari pandangan mata yang berkaitan dengan perasaan hati. Ya, kita tidak mengucapkan, kita tidak mengucapkan dengan kata-kata ataupun tidak menulis dengan jempol kita. Kita melihat, kita ungkapkan dalam hati kita, nah itu bisa timbul perasaan iri dan dengki. Maka dari perasaan iri dan dengki itulah, tadi kan doanya kan, ya Allah, sesungguhnya engkau lebih tahu daripada diriku. Aku lebih tahu daripada mereka, ya Allah. Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ini kan doa agar kita tidak terkena juga kalimat-kalimat tersebut. Nah, ya, penyakit-penyakit tersebut. Maka dibarengi dengan kalimat Masya Allah, Tabarakallah. Ya, ketika Tabarakallah itu
asbabun nuzulnya, yaitu ketika Umar bin Khattab mendengar penjelasan tentang penciptaan manusia. Maka Umar bin Khattab mengucapkan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, jadi dibarengi, mau lengkapnya Masya Allah, tabarakallah. Mau lengkap lagi, Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Mau lengkap lagi boleh. Nah, maka cegah penyakit-penyakit tersebut dengan kalimat-kalimat Allah. Karena Al-Quran itu juga syifa, hudan, wa rahmatan lil mu'minin. Ya, jadi penyakit-penyakit yang datang dari iri dan dengki itu disebut ain. Maka mungkin ada sebagian orang-orang yang tidak mau menunjukkan kemesraannya di medsos, ataupun misalnya posting anaknya tapi mukanya ditutup. Lebih baik kafah saja, lengkap saja. Kalau mau posting, ya. Kalau mau tidak posting, ya udah, jangan ditutup-tutup, ya. Setengah-setengah gitu. Maka lengkap saja. Maka kembali lagi kepada orang tersebut. Ya, bisa jadi dengan dia memposting, orang masih lebih banyak mendoakan. Ya, siapa yang tahu tentang hati seseorang? Ya, contohnya bayi yang lagi viral ini kan, yang disukai oleh anak-anak, emak-emak ini kan Cipung, anaknya Raffi Ahmad misalnya kan. Maka saat kita melihat kelucuannya, Masya Allah, tabarakallah, doa kepada Allah semoga suatu saat kalau kita punya anak, kita punya adik, ya lucunya lebih dari itu, sehingga juga kita tidak terkena penyakit. Ya, jadi pujian yang berlebihan itu tidak hanya mendatangkan iri dan dengki. Mungkin kita tidak iri, kita memuji mereka, tapi orang lain yang mendengar pujian tersebut kan jadi iri. Contoh anak aja, kita punya 2 anak. Misalnya si abang aja yang dipuji karena prestasinya, atau si adik saja yang dipuji karena prestasinya, itu kan akan menjadikan iri dan dengki. Ataupun kita selalu dibanding-banding gitu kan, dengan anak tetangga. Lihat tuh, si ini nilainya ini. Lihat itu, si ini juara ini. Maka jangan mudah dipuji-puji, jangan mudah dibanding-bandingkan. Jadi bukan hanya main saja bagi pujian, ya. Pertama, zalim, kita mengambil hak yang bukan hak. Yang kedua, kita menjadi orang kufur, yaitu lawan dari kata syukur. Ya. Yang ketiga, akan mendatangkan penyakit ain, penyakit iri, penyakit dengki yang berasal dari pandangan mata. Penyakit ini nyata, ya, sehingga nanti dari dengki tersebut anak kita sehat, tiba-tiba sakit, ya, karena banyak orang-orang yang dengki. Berapa banyak ya orang yang misalnya tidak suka dengan kebahagiaan kita, tidak suka dengan bahagianya pasangan suami istri, bahkan bukan hanya manusia, setan juga sangat tidak suka dengan bahagianya kehidupan rumah tangga. Maka doanya itu tadi, ya Allahumma anta a'lamu binni binafsi wa ana a'lamu minni minhum. Allahumma ya Allah, jadikanlah aku ini lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Kalau ada perkataan mereka yang mereka tidak tahu, maafkan ya Allah. Janganlah engkau memberikan aku azab. Azab itu bisa dengan sakit, bisa dengan dengan harta yang berlebihan tanpa Allah. Tapi kita tak beribadah, istidraj itu juga azab dari Allah. Dibuatnya kita bahagia terlena, sehingga tahu kita nanti masuk ke jurang api neraka. Ya, dan janganlah engkau mengazabku dengan perkataan mereka. Nah, ini doanya dibarengi dengan kalimat Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Ya, kemudian barengi juga dengan doa-doa tersebut. Kalau kita didoakan, kalau tak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saja. Seperti itu ya. Oke, ada yang lain? Baik, ini saya bacakan ya dari Bunda Suciani. Izin bertanya, bagaimana sebaiknya pujian orang tua untuk anaknya untuk menunjukkan kita bangga padanya tanpa ia menjadikan ia sombong. Baik, pertama, bangun komunikasi layaknya Ibrahim membangun komunikasi kepada seorang anak. Yang berperan pendidik sebagai pendidik terbesar itu sebenarnya bukan ibu. Oke, ibu madrasatul ula. Tapi kepala sekolahnya itu seorang ayah. Di dalam Al-Quran, semua kalimat pendidikan itu redaksinya adalah ayah. Wa idh qala Luqman. Luqman berkata kepada anaknya. Wa idh qala Ibrahim.
Nah, habis itu Yakub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku pergi. Ya, kemudian pendidikan Nuh kepada putranya, qala rakabu fiya bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, qala sa'awi ila jabali. Itu perkataan pendidikan seorang ayah kepada anaknya. Ini yang pertama. Karena kata-kata seorang ayah ini sebenarnya lebih berpengaruh daripada ketimbang seorang ibu. Kadang ibu ini harus bareng dengan rotan kalau dulu zaman kita ya. Atau mungkin harus dengan marah. Tapi kalau ayahnya udah keluar sekali diintip aja kadang kita sudah takut. Maka jangan melepas pendidikan semua itu kepada ibunya saja. Tapi harus dikoordinir dengan baik oleh ayahnya. Gitu. Diajarkan kalau segala puji itu hanya milik Allah. Nah, bahkan pujian yang berlebihan ini bisa satu lagi, bukan hanya zalim, bukan hanya kufur, tapi bisa jadi musyrik. Ya, membangga-banggakan anak. Kamu tuh hebat, Nak. Kamu udah belajar. Hati-hati. Karena kamu belajar nih lah. Abang pinter, Bang ya. Belajar terus, Bang ya. Nanti kalau dapat nilai gede. Hati-hati dengan kalimat tersebut. Karena nasihat Luqman, bukan Luqmanul Hakim ini ya. Tapi Luqmanul Hakim dalam surah Al-Luqman ayat 13. Tapi memang pengambilan nama Luqman itu ya dari situ. Ya, Luqmanul Hakim. Yang pertama kali adalah walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkura wa may yashkuru fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, la tusyrik billah. Kalimat yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak kita adalah la tusyrik billah. Pujian yang berlebihan bisa mengakibatkan syirik. Maaf cakap, berapa banyak nih zaman jahiliyah ada orang soleh hidup pada zaman Nuh ya, dipuji-puji sehingga saking terlalu dipuji, orang hidup pada zamannya makin zamannya sesat, bukan hanya dipuji lagi karena dia dianggap orang soleh, tapi sampai dibuatkan patungnya. Tak apa-apa sebagai penghormatan. Hidup lagi zaman setelahnya, berapa tahun setelahnya, bukan hanya dibuat patung sebagai penghormatannya saja, tapi akhirnya disembah. Hidup juga pada zaman jahiliyah, pada zaman Nabi Muhammad. Ya, Lata, Uzza, itu orang-orang soleh. Kemudian karena tidak ada penanaman mental yang baik, ya bunayya la tusyrik billah, disembah. Maka tanamkan kepada anak yang pertama tentang ketauhidan, bahwa yang layak dipuji adalah Allah. Barengi kalimat-kalimat, itu akan terbawa di alam bawah sadar anak kita. Masya Allah Bang, ini atas izin Allah ya Abang dapat nilai bagus. Nanti belajar lagi anak, jangan lupa berdoa. Itu kalimatnya. Ya, barengi dengan usaha kita itu atas izin Allah. Ya. Dan kami diajarkan oleh guru kami ya, berdoa itu 70%. Berdoanya ya 70%, usahanya ya, ikhtiar ataupun usahanya itu 30%. Sisanya tawakal. Doanya dulu ya, duit, doa, usaha, tawakal. Sisanya tawakal. Maka saat memuji dahulukan kalimat Allah. Karena kalau masuk dalam ilmu kalam ini bisa menyimpang dari akidah kalau misalnya kita merasa bangga dengan apa yang kita buat adalah kemampuan kita. Jabariyah. Ya, sering saya sampaikan, kita merasa bangga, aku pintar karena aku bisa gini karena aku. Ya. Ataupun sebaliknya, aku pintar karena Allah. Atau terlalu berlebihan. Ya. Aku berbuat ini karena Allah, aku mencuri ya karena Allah takdirkan aku mencuri. Ini bahaya. Maka yang benar adalah Asy'ari dan Maturidi yang tengah-tengah antara ikhtiar dan tawakal seimbang. Nah, awal-awal corona dulu kan kita harus ikhtiarnya harus tinggi. Nggak perlulah vaksin. Kalau Allah udah takdirkan mati kan kita mati. Ini bahaya. Tidak boleh. Atau pokoknya aku harus vaksin. Kalau udah vaksin insya Allah sembuh. Tidak. Maka antara ikhtiar dan tawakal ini harus seimbang. Nah, ini Asy'ari Maturidi. Tidak boleh terlalu qadariyah, ya, terlalu qadariyah itu semuanya karena Allah. Nah, pemikiran sesatnya nanti akan menghadirkan bahwa aku mencuri, Allah sudah takdirkan aku mencuri kok. Nah, tak boleh itu. Ataupun jabariyah, semua kehendakku tanpa paksaan Allah, aku yang hebat. Maka pertama tanamkan kepada anak kita bahwa barengi dengan kalimat Allah. Masya Allah, atas izin Allah nilai abang bagus ya. Belajar lagi nak. Jangan lupa doa.
Insya Allah nilainya yang terbaik. Ajarkan juga kepada anak yang kedua, bahwasannya belajar itu bukanlah, belajar dengan berpenghasilan bagus itu bukanlah akhir tujuan. Belajar mendapat penghasilan yang bagus itu bukan akhir tujuan, itu adalah bonus. Tujuannya adalah mendapatkan berkah dari ilmu tersebut. Berapa banyak orang yang mendapat ilmu, orang pintar, tapi ilmunya tak berkah. Akhirnya disalahgunakan ilmunya. Berapa banyak orang yang pintar, tapi ilmunya tak berkah. Sehingga ilmunya dibuat hal-hal yang tidak baik. Ya, maka jadikanlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat adalah untuk Allah. Ya, pertama ajarkan ketauhidan, yang kedua selipkan kata-kata ini semua karena Allah, semangat lagi belajarnya, nah nanti insya Allah nilai abang terbaik. Nah, saat kita ngasih hadiah boleh, tapi ingat jangan sampai anak itu mengerjakan sesuatu karena hadiah. Nah, saat ada hadiah harus ada konsekuensinya juga dengan beberapa punishment, ya. Janji-janji kalau tidak seperti ini maka akan mendapatkan punishment. Tentu punishment yang mendidik, ya, sebagai seorang ayah. Sebenarnya yang terakhir saya yang harus belajar dengan bunda ini gimana caranya mendidik yang benar, ya, karena saya sendiri belum punya anak, jadi nanti mungkin saya yang harus banyak belajar dengan bunda, ya, dengan Bunda Dewi Suciani bagaimana sebenarnya mendidik anak itu agar anak dipuji itu tidak dia itu tidak berlebihan, mendidik anak dengan baik. Tapi walaupun saya belum punya anak, ya, tapi paling enggak ada anak-anak ideologis yang saya kadang terbalik dari orang lain. Ya, saat dia nangis misalnya, saya tidak bertanya, kenapa abang nangis? Maunya kenapa abang nangis? Udah jangan nangis lagi. Ya, saya masuk dulu ke dunianya. Dia maunya apa? Seperti ini. Oke. Tapi pertama tadi tanamkan tauhid kepada Allah, tanamkan adabnya yang baik. Karena kalau tak ada tauhid kepada Allah, tanamkan adab yang baik, ketika kita masuk ke dunianya, kita yang jadi kuda tunggangannya. Tahan dia nangis-nangis. Pokoknya barang itu harus jadi miliknya. Ini kan bahaya. Maka ketika anak itu sudah mentalnya sudah ada, kita masuk ke dunianya, kita paham maunya apa. Sebenarnya dia pengen diperhatikan saja. Setelah diperhatikan, dah ya, jangan nangis lagi ya. Banyak lagi yang harus diperhatikan nih. Nah, bukan abang aja. Itu misalnya. Jadi tidak bisa diucapkan, dah jangan nangis lagi. Makin kencang nangisnya. Itu. Masuk ke dunianya, ajak dia jalan-jalan, belikan dia makanan. Nah, habis itu ajak dia kerja. Nah, sambil kerja itu kan dia akan bercerita, Ustadz, orang tua saya di rumah seperti ini, saya seperti ini. Nah, itu. Jadi hadirkan keharmonisan itu dengan sebuah pekerjaan. Nah, Ibrahim itu mendidik Ismail dengan sebuah pekerjaan sehingga anaknya sudah mampu berpikir. Kalau belum mampu berpikir, tak mungkin jawabannya sehebat itu. Ya, apa tanggapanmu kan, anakku? Ikutilah perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu kan berarti anaknya sudah mampu berusaha dengannya, sudah mampu berpikir dengan baik, sudah mampu diajak berusaha bekerja bareng sehingga datang pemikiran-pemikiran yang baik. Nah, semoga kita menjadi Ibrahim, ya, menjadi pendidik seperti Nabi Ibrahim, menjadi pendidik seperti Luqmanul Hakim, menjadi pendidik seperti ayahnya dan ibundanya Maryam. Itu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada boleh dilanjutkan dengan apa namanya? Riyadhah. Saya lanjutkan aja langsung ya, Pak Lukman ya. Baik. Oke, silakan tulis di kolom-kolom komentarnya. Ya, untuk doa-doanya. Kalau pekan lalu kita sudah membaca surah Al-Waqi'ah, riyadhahnya, sekarang kita surah Yasin.
yang baru bergabung bertanya kenapa surah Yasin dan Al-Waqiah, ini sudah menjadi rutinitas riyadhah kebiasaan kita ya. Yasin fadilahnya adalah memudahkan urusan kita, sedangkan Al-Waqiah adalah memperlancar rezeki kita. Coba dibiasakan, didawamin ya. Dibiasakan Al-Waqiah dan Yasin 40 hari. Insya Allah urusan kita dimudahkan oleh Allah, yang lagi skripsi, yang lagi tesis, yang lagi berusaha, yang sedang menanti apapun itu yang baik-baik, maka coba 40 hari Yasin dan Al-Waqiah. Silakan tulis doa-doanya, nanti kita bacakan. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولعمنا عمتنا ولجدنا ولجدتنا ولأولادنا ولأبنائنا. Khususan ila, tuliskan doa-doanya. Doanya untuk Ananda Gayaka Athailah Sudirman yang nanti malam akan dilakukan operasi pengangkatan appendix ataupun usus buntu. Kita doakan semoga diberikan kesehatan. Untuk Kak Indah ya, Kak Lukman yang sedang skripsi, Bunda Ambariani anak-anaknya maupun Bunda dalam aktivitas mengajarnya sebagai dosen, Bunda Dewi Suciani putra-putrinya, Bu Endang, ya, Bunda Ernawati, Kak Mariani, Kak Cindy, Kak Fatimah, Kak Sufiansah, dan Kak Izwan, semoga dipermudahkan segala urusannya. Doa seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang menanti sesuatu yang baik-baik, maka kita doakan juga doa untuk Sufyan agar dipermudah dalam pengerjaan skripsi. Nah, saya juga minta doa semoga dipermudah dalam penyelesaian tesis tepat waktu, bisa wisuda tepat waktu, dipermudahkan dalam hajatnya, semuanya bagi kita semua ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang belum sempat nulis doanya silakan ditulis saja, nanti di akhir saya sebutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghladan fahiya ilal azqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Doa untuk orang tua dari Kak Cindy, Bapak Muhammad Ulus dan Ibu Siti Rohani, semoga dimurahkan rezeki dan diberikan kelancaran serta keberkahan segala urusan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah,
Sekiranya kedua orang tua kami masih berada di sisi kami, izinkan kami berbuat baik kepada mereka, membalas budi-budi mereka, ya Allah. Sekiranya mereka telah pergi mendahului kami, jadikanlah kami tabungan terbaik untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan semua mengharap ridho dan pahala darimu, ya Allah. Ya Allah, jagalah istiqomah kami, jagalah semangat kami dalam beribadah, jagalah semangat kami dalam berbuat baik, ya Allah. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, jadikanlah rizki kami menjadi rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, sehingga berdampak bagi kehidupan kami, berdampak pada keuangan kami, berdampak pada pendidikan anak-anak kami. Allah, jadikan anak-anak kami sebagai tabungan yang terbaik, anak yang soleh, anak yang selalu ingat kepada kami, anak yang selalu ingat kepada kewajibannya terhadap-Mu, ya Allah. Jadikan mereka tabungan terbaik untuk kami, ya Allah. Ya Allah, jikalau ada di antara kami sedang mendapat musibah, berikanlah kemudahan dalam melewati musibahnya. Sekiranya di antara kami ada yang sedang mendapatkan ujian, berilah kemudahan dalam ujiannya dan angkatlah derajatnya menjadi orang yang mulia. Seandainya di antara kami ada yang sedang sakit, ya Allah, jadikanlah penyakit ini sebagai pengobat, sebagai penghapus bagi dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kakak abang, ayah bunda, terakhir sebelum penutup ada 3 hal yang ingin saya ajak, ya, untuk yang berada di wilayah Tanjung Batu ataupun sekitarnya ataupun yang di luar daerah. Komunitas PKCK itu ada ruko, ya, ruko unit usaha PKCK. Silakan kakak abang, ayah bunda yang pengen belanja di sana berarti sudah ikut beramal. Beramal artinya karena keuangan tersebut akan diputar untuk kegiatan sosial keumatan kemasyarakatan. Di ruko unit usaha tersebut terdiri atas beberapa tempat, ya. Tentunya dalam bertahap, yang bagian depan sebagai tempat usaha, terasnya nanti insya Allah ke depan akan dibuat kafe, tengahnya nanti akan dibuat kantor dan perpustakaan, bagian belakang nanti akan dibuat sebagai studio, juga sebagai tempat markas PKCK berbagi. Maka bagi kakak abang yang di rumahnya ada buku berlebih, ada pakaian-pakaian yang tak terpakai, boleh dikirim ke alamat ruko unit usaha PKCK. Nanti bisa japri ke saya, daripada buku itu dimakan rayap di rumah atau baju itu lapuk, lebih baik diserahkan, nanti kami akan bagikan kepada yang membutuhkan. Mungkin di kita baju itu sudah tidak pas lagi, tapi mungkin di antara sahabat-sahabat kita, bagi saudara-saudara kita, mereka sangat membutuhkan, termasuk buku juga. Semoga buku itu menjadi amal jariah bagi diri kita. Kemudian di PKCK juga ada kegiatan gebetan, ya, setiap sebulan 2 kali. Gebetan itu singkatan dari gemar belajar tilawah Al-Quran. Minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan itu akan dibagikan materi tilawah. Minggu kedua dan minggu keempat, ya, minggu genap akan belajar prakteknya. Nah, minggu besok ini kan minggu ganjil, nanti akan diberikan materi tilawahnya. Pekan depannya akan belajar tilawahnya, dipraktekkan. Kemudian PKCK juga masih membuka kesempatan untuk kakak abang yang ingin bergabung di Tangkap, yaitu tabung kurban PKCK. Itu ada 2 program, yang A dan yang B, ya. Yang A itu tabung kurban sapi atau kurban sesuai dengan syariat, sedangkan tabung belajar kurban atau sedekah itu yang masih pengen belajar, ya, ataupun pengen berkurban tapi belum cukup uangnya, kami membuka kesempatan 30.000 per bulan, berarti 1.000 per hari, 360.000 setahun. Nah, kalau 360 ini kan beli kambing pun belum dapat 1 ekor, maka akan dikumpulkan. Untuk kelompok B masih kurang 2 orang lagi. Sedangkan untuk yang kelompok A, kelompok sapi ini masih kurang 4 orang lagi. Bagi kakak abang yang pengen bergabung ataupun belum ikut bergabung di mana-mana, boleh ikut bergabung di PKCK. Ini 3 hal penting yang saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Istiqomah, diamalkan apa yang telah kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan tadi sudah
dibacakannya doa, dilantunkan doa, kemudian riadoh, maka inilah yang akan menandakan berakhirnya acara atau kegiatan pada sore hari ini dalam barbecue belajar bersama Al-Quran. Maka dari itu kami sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terhadap kekurangan, kesalahpahaman dalam penyampaian materi ataupun yang disampaikan selama sore ini, selama sore hari ini. Maka dari itu kami sebagai moderator dan pemateri izin untuk pamit undur diri. Semoga kita masih dapat berjumpa, bertatap muka dalam kegiatan ini setiap hari Jumatnya. Mungkin kami sebagai moderator setelah ini akan untuk meninggalkan semuanya, mengizinkan untuk para pengikut, para yang ikut Zoom ini untuk bisa live ataupun keluar. Dari itu kami, saya sendiri Lukmanul Hakim, menutup acara pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, terima kasih semuanya ya. Saya izin live. Jazakumullah.